Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang keempat, praktikum optik, yaitu percobaan magnitude direction with Michelson interferometer. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji sifat material yang ferromagnetik seperti besi dan nikel, dan bahan non ferromagnetik yaitu tembaga atau Cu, untuk mengetahui apakah material itu nanti bisa bersifat magnetostriktif, artinya apakah bersifat elastis. Dari percobaan ini nanti akan diamati pola interferometernya atau pola terang gelapnya yang akan ditampilkan pada screen. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu laser, kemudian power supply dari laser, power supply sebagai sumber tegangan, kemudian coil di sini untuk menghasilkan medan magnet, kemudian cermin, lensa dengan fokus 20. Cermin di sini ada 1, 2, ada 3 dan 4 yang ada pada bahan uji atau material nikel, besi dan tembaga. Kemudian ini adalah beam splitter dan screen, kemudian base plate atau plat dasarnya, dan multimeter. Multimeter nanti untuk mengetahui nilai arusnya. Langkah percobaan yang pertama, material yang dipakai adalah dari besi, dari nikel. Ini nikel Ni. Alatnya dirangkai seperti ini. Kemudian nikelnya ini dimasukkan ke dalam coil, kemudian diklem atau dijepit. Setelah itu yang pertama harus diset dulu sehingga pola fringe-nya itu keluar. Ya, kelihatan. Jadi seperti fringe yang tampil itu seperti pada percobaan interferometer Michelson. Kalau yang di interferometer Michelson itu perubahan terang gelapnya menggunakan ini dengan merubah jarak cermin menggunakan micrometer scope. Kalau yang ini adalah dengan adanya sifat medan magnetnya nanti di dalam coil itu dengan variasi arus, sehingga nanti pada saat arus dinaikkan maka di sini akan timbul perubahan fringe, artinya dia akan, misalkan di posisi tengah itu terang, nanti akan berubah lagi ke terang atau ke gelap. Misalkan dari terang ke terang itu adalah nilainya 1, terang ke gelap adalah setengah.
Kita coba untuk yang percobaan pertama menggunakan material nikel. Ini bahan ini adalah ferromagnetik. Di set arusnya, tegangannya V-nya di sini di set ke maksimum. Arusnya 0. Kemudian nanti ini diputar sambil mengamati nilai arus. Nilai arus ini harus diperhatikan, misalkan nanti arusnya sudah lebih dari 3 ampere, jadi harus lebih cepat, dipercepat. Ini harusnya diperhatikan. Misalkan saya putar, itu di layar juga sambil diperhatikan. Itu pertama adalah gelap, warna gelap di tengah-tengahnya. Ini misalkan 1,19, di perubahan terang gelapnya nanti dihitung. Misalkan tadi perubahan terang gelapnya sampai 5 kali perubahan terang gelapnya, kemudian nanti dimasukkan di tabel seperti ini. Seperti ini. Jadi misalkan arusnya 1,2, nilai H ini adalah sudah ketetapan. H ini didapatkan dari nilai ini. N ini adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitannya di sini adalah 200, di modul ada. Kemudian ini arusnya. Kemudian ini L-nya. L di sini adalah panjang dari bahannya ini. Panjangnya ini ada 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian setelah dihitung, arusnya dimasukkan, N kalikan arus per L, nanti diketahui nilai H-nya. Kemudian ini N adalah jumlah perubahan terang gelapnya. Jumlah perubahan terang gelapnya, kemudian ini delta L. Delta L ini sama dengan N dari rumus ini. N kalikan lambda per 2. Setelah itu delta L dengan panjang L awal adalah 0,15. Delta L di sini, delta L per L. Delta L-nya nanti didapatkan dari sini. Dari sini, kemudian L-nya adalah 0,15. Jadi nanti hasilnya berapa di sini. Jika sudah selesai, nanti bisa diganti dengan material yang lain. Ini misalkan besi. Dengan langkah percobaan yang sama, nanti diulangi seperti yang dilakukan pada bahan nikel. Kemudian setelah selesai, diganti dengan yang bahan CO. CO ini adalah bahan yang non ferromagnetik, tidak menimbulkan tidak bisa ditarik oleh magnet, non ferromagnetik. Jadi apakah semua bahan ini nanti bersifat elastis karena ada pengaruh medan, karena pengaruh medan magnet yang ada di dalam koil itu? Dia akan bergerak tambah maju, tambah panjang. Cuman perubahan panjangnya itu tidak bisa kita amati dengan mata, jadi menggunakan interferometer ini. Pola
interferometer Michelson atau perubahan terang gelap. Biar tambah jelas, saya coba pantulkan ke menggunakan cermin. Saya pantulkan ke sana yang ada di alat ini. Jadi nanti ini misalkan gelap, ini jadi patokan awal adalah warna gelap. Pada saat arusnya dinaikkan, nanti ini akan berubah. Dia akan berubah ke gelap lagi atau ke terang. Sambil diamati nilai arusnya nanti berapa. Misalkan nilai arusnya adalah 0,5. Kemudian di sini perubahan terang gelapnya nanti berapa. Yang jadi patokan awal adalah warna di tengah-tengah. Warna di tengah-tengah ini, atau misalkan bisa menggunakan warna yang terang ini. Jadi kita coba garis di sini. Jadi yang jadi patokan ini adalah warna terang. Jadi milih salah satunya. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Oh ya, untuk arus itu bisa dinaikkan terus. Jadi lebih gampangnya misalkan tiap 0,5 atau tiap 1 ampere. Tiap 1 ampere nanti perubahan terang gelapnya berapa. Jadi misalkan yang pertama dari 0 sampai 1 ampere itu nilainya berapa. Kemudian nanti dinaikkan lagi ditambah harusnya dinaikkan ke 2 ampere, nanti perubahan terang gelapnya nanti berapa. Sudah? Saya akhiri untuk praktikum optik pertemuan yang keempat, yaitu percobaan magnitude reduction with the Michelson interferometer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.